Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah mil'al mizan wa mablaghul ilm wa muntahar ridha wa zinat arsy. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinat arsy wa midada kalimatih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'an Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Warwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salat Jumat adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai ataupun yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Jumat ibaratnya kita sowan ataupun datang kepada Allah. Allah sangat maha kuasa sehingga yang diperkenankan datang, yang diperkenankan untuk bisa taat kepadanya sebetulnya adalah orang-orang yang diundang ataupun orang-orang yang dikehendaki datang ataupun orang yang dikehendaki untuk mendekat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang sedang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang diberi kekuatan untuk ketaat kepadanya, dan orang yang sedang dibenci oleh Allah hakikatnya adalah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah hal yang sangat pokok dalam ajaran Islam, sehingga yang akan membedakan derajatnya kelak di sisi Allah adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada bulan ini, secara bulan Hijriah sudah masuk bulan Rajab, yang sebentar lagi sekitar 1 atau 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, atau kita orang Jawa mengatakan bulan Ruwah, dan bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Di
Diriwayatkan dari ulama-ulama salaf bahwa Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam untuk pahala. Kemudian bulan Sya'ban ataupun Ruwah itu untuk menyirami atau menyemai, dan bulan Ramadan bulan untuk panen pahala. Ini prinsipnya seperti yang kita ajarkan di anak-anak ataupun siswa ataupun di lingkungan sekolah kita, biasanya ada pembiasaan. Rajab bulan persiapan untuk menyambut Ramadan, karena kalau tidak dibiasakan dengan amal-amal baik di bulan-bulan sebelumnya, kita akan mengalami kesulitan. Seperti halnya kita mendidik siswa untuk selalu ataupun senantiasa membaca Quran, kita laksanakan pembiasaan pagi, senantiasa ada tadarus, supaya siswa ada kemampuan literasi yang baik, ada pembiasaan literasi. Kemudian ada budaya industri, kita upayakan dengan pakaian ataupun dengan berjalan di tempat yang telah disediakan. Di dalam agama juga begitu. Ramadan kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, juga harus ada persiapan. Amal-amal yang utama bisa dimulai dari bulan Rajab, seperti yang dikatakan oleh khotib pada minggu kemarin, Bapak Surono, yang bisa juga dilakukan dengan puasa Rajab, yang ini pasti ramai di medsos kalau Rajab itu. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab klasik ataupun madhab yang 4, itu semuanya mengatakan puasa Rajab adalah sunat, karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa di Arba'atun Hurum, 4 bulan mulia, dan Rajab termasuk di dalamnya. Sebetulnya yang menjadi perselisihan itu cuma fadilahnya yang spektakuler itu yang menjadi permasalahan. Kalau puasanya sendiri itu adalah sunat berdasarkan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Hambali memang awalnya mengatakan makruh, karena makruhnya itu kalau Rajab puasa sebulan penuh itu baru tidak sunat, malah makruh. Atau kalau mau pula puasa sebulan penuh harus diikuti dengan bulan sesudahnya, bulan Sya'ban, ataupun disambung dengan hari sebelumnya di bulan Jumadil Akhir. Atau tidak puasa penuh di bulan Rajab, tapi ada yang tidak puasa 1 atau 2 hari. Ada juga di bulan lain juga harus puasa untuk menghilangkan kemakruhan itu. Pada kesimpulan akhir semuanya madhab mengatakan bahwa puasa sunat, puasa Rajab itu adalah sunnah. Yang menjadi permasalahan perbedaan pendapat itu fadilah-fadilahnya yang sangat agung itu yang kemudian menjadi perbincangan pasti ramai di medsos menjelang bulan Rajab tersebut. Jadi monggo silahkan yang mau puasa juga silahkan, yang tidak juga tidak ada tuntutan di dalam agama Islam. Di bulan Rajab juga ada peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ ada perintah sholat yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam, yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kewajiban sholat tidak akan hilang sebelum hilang akal. Jadi meskipun sakit, pasti ada keringanan, bisa dengan tidur, bisa dengan isyarat dan lain-lain. Kemudian juga kalau tidak bisa wudhu, tetap harus sholat. Boleh tidak bersuci, keadaannya bagaimanapun tetap harus sholat. Tidak ada debu, tidak ada air, tetap harus sholat kalau memasuki waktu. Sebisanya, tidak bisa bergerak penuh juga tetap mengikuti melaksanakan sholat. Dan bahkan menurut mayoritas ulama, kalau ditinggalkan dengan sengaja itu tetap harus qadha, mengganti. Dengan alasan apa? Wong meninggalkan sholat wajib itu karena lupa ataupun karena tidur saja wajib mengganti, apalagi yang dilakukan dengan sengaja. Jadi tetap kita harus hati-hati, sholat bagaimanapun harus tetap dilakukan bagaimanapun keadaannya. Sholat merupakan ibadah yang sangat agung karena merupakan gabungan dari ibadahnya para malaikat ataupun ibadahnya dari
para rasul-rasul sebelumnya. Kalau kita lihat cara ibadah-ibadah nabi-nabi yang lalu, ada yang mirip dengan sholat tapi tidak selengkap di dalam Islam. Karena kalau di dalam Islam sudah disempurnakan dari berbagai macam peribadatan dari agama-agama ataupun risalah-risalah kenabian sebelum Nabi Muhammad. Kita lihat ada juga merupakan gabungan dari ibadah para malaikat. Sebab malaikat ada yang senantiasa cuma bertasbih berdiri saja dari diciptakan sampai hari kiamat. Ada juga yang cuma rukuk saja, ada yang cuma sujud saja, ada yang iktidal saja. Itu yang digabung di dalam sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu. Juga di dalam sholat terkandung nilai-nilai yang sangat luhur. Diawali dengan Allahu Akbar. Kita untuk senantiasa dididik yang kita agungkan hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak ada yang kita agungkan kecuali dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengikuti perintahnya. Ataupun kita mengagungkan seseorang ataupun menghormati seseorang, kita tetap niatkan bahwa menghormati seseorang, menghargai seseorang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mengucap Allahu Akbar, diharapkan kebesaran kita, kesombongan kita itu sirna dengan kita mengucap Allahu Akbar tersebut, sehingga yang hanya menundukkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau di dalam Al-Quran ada firman Allah, simahum fi wujuhim min athari sujud, terlihat di wajahnya bekas sujud. Itu mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dinamakan bekas sujud tersebut hakikatnya adalah ketundukan hati yang tercermin di dalam akhlak lahir maupun batin dari seseorang. Kalau athari sujud itu nanti diterjemahkan secara harfiah, secara tekstual juga repot. Nanti yang jurusan-jurusan pariwisata di tempat kita itu wajah hitam sedikit saja repot, apalagi pasti harus ditandai dengan ciri tertentu di wajah, nanti akan menjadi problem. Sebab biasanya Islam itu datang sesuai fitrah manusia. Rasulullah sendiri wajahnya kal-qamari fil lailatil badriyah, seperti bulan purnama yang sangat cerah. Jadi athari sujud di situ, kalau lihat di tafsir selalu ditafsirkan itu adalah nanti di akhirat yang bercahaya, ataupun bekas sujud itu tercermin di dalam akhlak secara lahir maupun batin dan ketundukan hati. Atau kita lihat posisi kita sujud, kita benamkan kepala kita, yang kita sombongkan biasanya kan pemikiran kita, ide-ide kita dan lain-lain, itu kita letakkan di bawah, kita buang kotoran baik depan maupun belakang. Jadi diibaratkan kita benamkan kesombongan kita untuk senantiasa tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diakhiri dengan salam sholat itu, sehingga tetap menghargai, tetap peduli kepada kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tetap menebarkan salam ke kiri, ke kanan. Ibaratnya manusia itu tetap meskipun kontak kepada Tuhan, hablum minallah, tidak melupakan hablum minanas, yang merupakan tanggung jawab kita bersama di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu pada bulan Rajab ini marilah kita bersiap-siap, kita mulai dengan pembiasaan yang baik dalam rangka menyambut bulan-bulan yang mulia selanjutnya, terutama bulan Ramadan. Dan kita tingkatkan akhlak dari segi lahir maupun batin untuk senantiasa dapat membawa nilai-nilai sholat, pancaran-pancaran nilai esensial di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari. Semampunya, kalaupun tidak bisa, sedikit sudah termasuk di dalam kita berusaha untuk menuju hal-hal yang baik. Pembiasaan memang sangat perlu, karena di dalam hadis
orang itu tetap akan dicatat melaksanakan ibadah jika kebiasaannya baik. Misalnya Bapak Ibu senantiasa kalau jam 9 sholat duha, kemudian suatu hal tidak bisa sholat duha ataupun sakit atau suatu halangan, tetap dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya beribadah pada jam-jam tersebut. Ini para ulama juga menafsirkan orang yang meninggal dalam keadaan sholat itu tidak selalu dicapai dengan dia dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan ruku ataupun sujud. Bisa didapat dengan dia di jam-jam tersebut biasanya sedang apa. Dia meninggal di jam 2 yang biasanya dia baca Quran misalnya, dia akan tercatat sebagai orang yang meninggal di dalam dia membaca Quran. Misalnya meninggal seseorang jam 9 biasanya sholat duha, dia tetap akan dicatat oleh Allah dalam meninggal di dalam sholat, karena dia meninggal di waktu-waktu biasanya dia melakukan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammad fil nabiyyin wa sholli ala Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qudwatir rahmaniyah wa awwalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jasmaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khazaini ulumil istofaiyah sahibil qudwatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rujbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira wa radu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsinna qibatana fil umuri kulliha wa sirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallib alaina bi dhunubina man la yakhuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. Allahumma ij'al khairu ayyamina yawma nalqak wa anta radin anna waqtim bis solihati a'malana wa tawaffana muslimin wa lihiqna bis solihin wa hsyurna ma'al muqarrabin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqimus shalah.